Melihat sikap Musa yang tak seperti biasa, Yumna merasa heran. Musa sendiri merasa sangat kecewa dengan kenyataan pahit yang ia hadapi, di mana teman baiknya justru adalah seorang pengkhianat bangsa. Masalah demi masalah yang datang membuat Musa mulai putus asa. Dirinya pun memutuskan untuk berhenti menjadi kurir dan akan mencari pekerjaan lain. Saat kembali pulang, Musa kaget bukan main saat melihat kampungnya hancur terbakar karena serangan pasukan Belanda. Musa pun panik. Ia lalu segera berlari menuju rumahnya untuk menyelamatkan sang ibu yang telah tak berdaya. Namun, Musa juga tampak tak mampu menyelamatkan sang ibu yang sudah terjebak tertimpa kayu. Ibu Musa akhirnya gugur tertimpa reruntuhan kayu. Musa juga hampir tertimpa, namun ia diselamatkan oleh sosok berpakaian serba hitam. Musa lalu membawa orang tersebut ke tempat yang aman. Saat dibuka, rupanya orang itu adalah Yumna. Tak berselang lama, Yumna akhirnya siuman. Kini, lengkap sudah penderitaan yang dialami oleh Musa. Satu-satunya orang yang paling dicintainya telah pergi untuk selama-lamanya. Tak jauh berbeda dengan yang dialami Musa. Rupanya, Yumna juga baru saja kehilangan nenek yang dicintainya. Rumahnya habis terbakar akibat serangan pasukan Belanda, dan Yumna tak sempat menyelamatkan sang nenek. Hari itu terasa sangat berat bagi Musa dan Yumna. Malam telah larut, Yumna telah terlelap tidur. Sementara Musa bergegas menyelesaikan tugasnya mengantarkan surat kepada Pak Mustopo. Usai memberikan surat itu, Musa pun kembali menemani Yumna yang sedang terlelap tidur. Keesokan harinya, Musa dan Yumna mampir ke sebuah warung makan untuk mengisi tenaga. Di sini, Musa mempertanyakan perihal simbol kipas hitam yang berada di punggung Yumna. Yumna lalu mengajak Musa ke sebuah tempat dan menceritakan masa lalunya tentang penyebab ia bisa bergabung dengan organisasi kipas hitam. Yumna bercerita jika dahulu ia yang merasa dendam pada Jepang yang telah membunuh ayahnya dan menjadikan ibunya Jukun Yanfu, lalu nekat masuk ke dalam markas seorang perwira Jepang untuk mencari tahu keberadaan sang ibu. Namun naas, ia justru tertangkap. Yumna pun mengalami penyiksaan yang berat hingga membuatnya tak sadarkan diri. Saat Yumna tersadar, ia telah berada di markas kipas hitam dan menyadari bahwa punggungnya telah ditato dengan simbol kipas hitam. Di sini, Yumna dilatih dan didoktrin tentang tujuan berdirinya organisasi kipas hitam. Sebenarnya, organisasi ini didirikan bertujuan positif. Namun, setelah Shimizu tertangkap, organisasi ini justru menyimpang dari tujuan semula, di mana mereka justru ikut membantu pergerakan pasukan Belanda. Karena itulah, Yumna kemudian memutuskan untuk keluar dan kembali ke desanya. Dalam perjalanannya itu, akhirnya Yumna mengetahui keberadaan sang ibu. Ibunya ternyata telah meninggal dan dimakamkan di Semarang. Kini, Yumna tidak memiliki siapa-siapa lagi selain Musa dan Danu. Ia pun memutuskan untuk bergabung dengan pergerakan pejuang wanita di selatan. Sama seperti yang dilakukan Yumna, Musa pun bertekad untuk ikut bergabung dengan para pejuang Indonesia lainnya. Inggris memasuki kota Surabaya. Yumna, aku akan bergabung dengan pejuang. Scene dilanjutkan dengan datangnya pasukan tentara Inggris di Surabaya. Ribuan tentara Inggris merapat di dermaga Tanjung Perak. Scene dilanjutkan dengan dialog yang terjadi antara Danu dengan Cak Soleh. Mereka membahas terkait perundingan antara Jenderal Malabi dan Pak Mustopo yang mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak sama-sama keras kepala dan tidak ada yang mau mengalah. Kabarnya, perundingan akan dilanjutkan oleh Pak Presiden dan mereka berharap agar pasukan Inggris dapat mendarat tanpa pasukan Belanda. Scene dilanjutkan dengan Kapten John Wright yang mendapat perintah
dari atasannya untuk mengamankan situasi kota Surabaya. Ia kemudian bergerak bersama pasukannya melakukan patroli untuk menangkap para pejuang Indonesia. Musa terlihat ikut membantu pejuang Indonesia menghadapi pasukan Inggris. Dalam petualangannya, Musa melihat sekelompok pasukan Inggris yang sedang bersekongkol dengan pasukan Kipas Hitam. Scene dilanjutkan dengan bebasnya Letnan Wijer yang membuat para petinggi Indonesia marah karena hal tersebut sama saja dengan pengkhianatan. Akibatnya, para pemuda Indonesia menolak untuk berkompromi lagi dengan para penjajah karena dianggap tidak konsisten. Scene dilanjutkan dengan Musa yang kembali mendapat tugas dari Pak Sudirman untuk mengirimkan pesan kepada pimpinan BKR Selatan. Pesan yang digunakan memiliki kode terjemahan yang telah disepakati, yakni menggunakan lagu keroncong sebagai kuncinya. Musa pun berjanji akan berusaha mengirimkan surat tersebut secepatnya kepada pasukan BKR. Di tengah perjalanan, Musa kembali bertemu dengan Yumna yang saat itu ikut bergabung sebagai relawan medis barisan berjuang. Yumna pun memberi pesan agar Musa hati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagai kurir. Musa pun melanjutkan perjalanannya. The hostages have to be freed soon. Namun, rupanya informasi pribadi Musa telah dibocorkan oleh sosok pemuda misterius kepada pasukan Inggris, sehingga Musa langsung diburu hari itu juga. Di tengah perjalanan, Musa akhirnya berhasil ditangkap oleh pasukan Inggris. Hey kid, stop right there. Hey, over here. Ia lalu ditahan untuk diinterogasi lebih lanjut. Sementara itu, Danu mendatangi Yumna di tempat tugasnya. Di sini, ia membujuk Yumna agar mau kembali bergabung dengan organisasi Kipas Hitam karena ia sudah geram dengan politikus-politikus negara yang membuat rakyat semakin sengsara. Yumna yang tahu bahwa Kipas Hitam telah menyimpang dari tujuan semula menolak untuk bergabung. Ia justru membujuk Danu agar segera meninggalkan organisasi tersebut. Yumna lalu menanyakan keberadaan Musa, namun sikap Danu tampak tak seperti biasa. Ia pun mendesak Danu untuk mengatakan hal yang sebenarnya tentang kondisi Musa. Yumna akhirnya tahu bahwa Musa telah tertangkap oleh pasukan Inggris. Musa. Jaga diri kamu baik-baik, Yumna. Ia lalu melaporkan hal itu kepada Pak Sudirman dan membocorkan informasi keberadaan markas Kipas Hitam. Pak Sudirman lalu mengumpulkan beberapa pasukan terbaiknya untuk mengatur strategi penyerangan ke markas Kipas Hitam. Pada malam harinya, Yumna bersama pasukan Cak Soleh lalu pergi menyerang markas Kipas Hitam. Yumna yang tahu persis situasi markas lalu bertindak memimpin strategi penyerangan. Ia bertugas untuk memasang peledak, sementara Cak Soleh dan kawan-kawan masuk menyelinap melalui lorong. Saya akan mengatur peledak di sini. Di dalam penjara, Musa yang pingsan akhirnya terbangun. Ia kaget saat melihat Danu juga berada di sana. Saat sedang membantu Danu melepaskan ikatan di tangannya, Musa melihat simbol Kipas Hitam di punggung Danu. Hal itu membuat Musa curiga dan lebih berhati-hati dengan Danu. Kecurigaan Musa semakin menjadi saat Danu memaksanya memberitahukan keberadaan surat dari Pak Sudirman. Dan benar saja, rupanya Musa sedang dijebak. Danu yang merupakan bagian dari Kipas Hitam tengah bersekongkol dengan pasukan Inggris untuk menghancurkan barisan pejuang Indonesia. Kapten John Wright lalu memaksa Musa mengatakan keberadaan surat yang dibawanya. Namun Musa memilih bungkam. Tak berselang lama terdengar ledakan dari arah luar. Say it! Yumna berhasil membobol dinding markas Kipas Hitam. Dengan gerakan secepat kilat, ia menghajar satu persatu pasukan Kipas Hitam. Kapten John Wright bersama Danu lalu keluar mengecek situasi yang terjadi. Di saat itulah Cak Soleh mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Musa dari dalam penjara. Pertempuran pun terjadi antara pasukan Cak Soleh dengan pasukan Kipas Hitam yang berafiliasi dengan pasukan Inggris.
Dalam pertempuran ini, Yumna harus meregang nyawa terkena tembakan Kapten John Wright saat tengah menyelamatkan Musa. Begitupun dengan Cak Soleh dan pasukannya yang semuanya gugur dalam pertempuran. Maafkan aku, Musa. Butuh kamu. Bertahanlah, Yumna. Yumna. Mas Danu, Yumna. Yumna. jaga Musa. Tidak, Yumna. Beruntungnya, Danu dan Musa berhasil menyelamatkan diri sebelum markas tersebut hancur lebur akibat bom yang sebelumnya telah Yumna pasang. Scene dilanjutkan dengan Danu dan Musa yang sedang berhenti untuk beristirahat. Musa yang masih shock lalu menodongkan senjata ke arah Danu. Danu pun meminta maaf atas segala kesalahan yang telah ia lakukan. Musa akhirnya tahu bahwa Danulah yang menjadi dalang penyebab dirinya tertangkap oleh pasukan Inggris. Danu pun sangat menyesal karena akibat perbuatannya itu, ia justru harus kehilangan Yumna, gadis yang sangat dicintainya. Musa akhirnya mau memaafkan kesalahan Danu. Ia lalu meminta Danu untuk mengantarkannya memberikan surat yang sudah terlambat. Mereka pun bergegas pergi menuju lokasi yang dituju. Sementara itu, di kota Surabaya sedang terjadi kekacauan. Beberapa pejabat militer Inggris datang ke Jakarta berunding dengan Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan Amir Sarifuddin guna meminta bantuan untuk meredam situasi di kota Surabaya. Jenderal Malabi yang mendapat tugas untuk melakukan perundingan justru menjadi korban keganasan arek-arek Surabaya yang sudah muak dengan pasukan tentara Inggris. Sementara itu, Kapten John Wright yang ternyata masih hidup berusaha menyelamatkan diri dengan menceburkan diri ke sungai. Ia pun hanyut terbawa arus sungai hingga tanpa sengaja ia kembali bertemu dengan Musa. Sang kapten yang sudah tak berdaya menyangka Musa akan menghabisinya saat itu juga. Namun dugaannya salah. Kapten John Wright justru diselamatkan oleh Musa yang membawanya kembali ke markas. Untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia, rakyat Indonesia harus bersatu padu dalam berjuang mengusir para penjajah. Bagi rakyat Indonesia, lebih baik hancur daripada harus dijajah lagi. Hingga terjadilah perang besar-besaran antara pasukan Republik Indonesia dengan pasukan sekutu yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Melalui radio, Bung Tomo menyuarakan semangat yang membara kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berjuang sampai mati dalam melawan pasukan penjajah. Menjelang petang, pasukan Inggris berhasil menguasai sepertiga kota Surabaya. Sementara itu, Musa dan Danu yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba dikejar oleh pasukan Kapten John Wright. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, hingga akhirnya Danu memilih untuk mengorbankan dirinya menghentikan Kapten John Wright dan pasukannya. Namun, upayanya itu hanya berhasil menghentikan salah satu pasukan Inggris, sementara Kapten John Wright masih mengejar Musa. Musa lalu berlari sekuat tenaga, berusaha menyelamatkan diri. Dalam pelariannya itu, Musa mengambil sebuah sepeda yang ia gunakan untuk menyelamatkan diri. Hingga akhirnya Musa pun terpojok. Ia sudah tak mampu lagi untuk berlari. Di saat itu, pasukan Kapten John Wright sudah siap untuk menembak. Namun, sang kapten justru mencegahnya. Melihat Musa yang telah terkapar, sang kapten teringat akan jasa Musa padanya dahulu. Kapten John Wright dan pasukannya kemudian pergi meninggalkan tempat itu dan akhirnya Musa pun selamat dari maut. Perang yang terjadi meninggalkan puing-puing reruntuhan bangunan. Bahkan, banyak rakyat Indonesia yang gugur dalam perang tersebut. Musa mencoba menyusuri puing-puing sisa perang dan menemukan banyak surat tergeletak peninggalan para tentara yang menjadi korban perang. Musa membaca satu persatu surat itu dan ikut merasakan kesedihan keluarga mereka yang sudah ditinggalkan. Beberapa tahun kemudian, Musa telah tumbuh menjadi pemuda dewasa. Hari itu, ia mendatangi makam Kapten Yoshimura dan bertemu dengan putri sang kapten yang bernama Kyoko. Kyoko bercerita bahwa dahulu dalam surat yang dikirimkan oleh ayahnya sering menceritakan kisah tentang Musa di dalamnya. Kyoko sendiri sedang bekerja di PBB untuk ikut memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Mereka kemudian mampir ke toko topi. Saat Musa sedang mencoba salah satu topi, tak sengaja ia melihat sosok Yumna dari pentulan kaca.
Awalnya, Musa berpikir itu benar Yumna, namun ternyata itu hanyalah imajinasinya saja. Waktu terus berlalu. Kini Musa telah menjadi seorang kakek. Walaupun telah memiliki keluarga sendiri, namun kenangannya bersama Yumna tak pernah sirna dari ingatannya. Tak hanya Yumna, sang ibu, dan orang-orang tercinta juga masih terkenang dalam ingatan Musa. Tidak akan ada kehilangan. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur cerita dari film Battle of Surabaya. Semoga bermanfaat. Saya Vicky pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.